Hal yang kemudian disampaikan oleh Iva adalah terkait dengan batik yang kemudian harusnya dilestarikan, batik yang kemudian harusnya dikembangkan gitu. Emang selama ini beliau ngapain? Padahal ya, dulu batik di Tanjung Bumi Bangkalan ini memang pernah ada dan pernah juga dikeluhkan karena akhirnya pasarannya nggak ada gitu. Tapi kenapa baru datang sekarang tahun 2024, 2020 ingin meyakinkan kembali bahwa beliau memberikan harapan kepada Madura. Meskipun rasa-rasanya orang-orang Madura ya cukup sulit lah untuk percaya kembali Kofifa. Hai korban ghosting. Kita memang seringkali lupa dengan berbagai macam cerita-cerita masa lalu. Kemudian tiba-tiba karena kita punya keinginan, maka kita mendekat agar kemudian orang-orang memberikan perhatian. Karena kita ada satu keinginan yang kemudian ingin dicapai, ada satu tujuan yang kemudian harus didapat. Apa misalnya? Misalnya ya dukungan partai politik atau dukungan masyarakat ketika kita nyalon gubernur. Sama seperti Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Pasangan ini kan sudah berbagai macam hal yang kemudian dilakukan di Jawa Timur. Sudah memberikan jabatannya, sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya gitu. Dan hari ini beliau kembali mencalonkan. Beliau ini kembali mencalonkan dan ada yang kemudian akhirnya menarik di proses debat perdana Pilgub Jatim ketika Lulu, ya kan, Ibu Lulu, pasangan Ibu Lulu dan Lukman ini menanyakan terkait bagaimana keadaan Madura, apakah kemudian Madura ini bagian dari Provinsi Jawa Timur atau enggak gitu. Karena kesan yang akhirnya muncul dari pertanyaan tersebut adalah bahwa Khofifah, pasangan Ibunda Khofifah dan Emil Dardak ini meninggalkan Madura selama proses perjalanannya ketika menjabat gubernur gitu. Padahal suara mereka di periode sebelumnya itu rata di Madura menang semua gitu. Tapi pada akhirnya ternyata secara berbagai macam kebijakan, tindakan-tindakan yang dilakukan, tidak akhirnya memberikan berbagai macam kesejahteraan kepada masyarakat Jawa Timur. Ekonomi ya gitu-gitu aja, pertanian ya gitu-gitu saja. Meskipun Jawa Timur rasa-rasanya katanya akan menjadi lumbung gitu kan, lumbung pangan, tapi ternyata pertanian di Madura ya gak maju-maju gitu. Waduk ya gak ada, airnya bermasalah gitu. Apalagi di tengah cuaca musim yang akhirnya gak tahu ini hujan kapan, ini kita mau nanam apa gitu. Selain itu juga ada persoalan ketika kemudian akhirnya petani-petani itu menanam tapi tidak punya alur, tidak punya pasar. Kemana nanti mereka akan jual gitu. Meskipun ada, pada akhirnya ternyata harganya turun. Ini persoalan yang akhirnya selama ini kapan selesai gitu. Dan hari ini ketika berbagai macam argumentasi itu disampaikan dan dilontarkan, dipertanyakan kepada Ibunda Khofifah, mungkin akhirnya Khofifah agak memanas gitu. Oh ini bahaya ini kalau nanti akhirnya Madura tidak mendukung saya kembali, wah gitu kan, karena beliau punya tujuan. Maka hal yang kemudian harusnya diperhatikan oleh gubernur, oleh calon-calon gubernur adalah tentang bagaimana akhirnya potensi yang ada itu bukan hanya ada tapi berkembang, terus berkembang semakin hari gitu. Kalau hari ini nelayan itu hanya nangkap ikan kemudian dijual, harapannya ke depan ya tidak hanya nangkap ikan kemudian dijual tapi ada pengolahannya sehingga nilai tawarnya, nilai jualnya itu lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dan hari ini Khofifah sedang kampanye di Bangkalan. Karena mungkin khawatir ya kalau pada akhirnya ternyata akibat pertanyaan kemarin, akibat debat perdana kemarin, ternyata suara Khofifah di Madura malah benar-benar sangat turun gitu. Bahkan mungkin bisa saja hari ini ternyata masyarakat Madura sudah tidak ingin memilih Khofifah kembali, bisa saja gitu. Karena hari ini Khofifah itu sedang kampanye ya. Mungkin ini melestarikan budaya dan sebagainya, bolehlah, gak apa-apa. Itu kan biasa dalam proses-proses politik, pencitraan-pencitraan itu pasti ada gitu kan. Tidak bisa dimungkiri, akan selalu ada. Dan hal yang kemudian disampaikan oleh Iva adalah terkait dengan batik yang kemudian harusnya dilestarikan, batik yang kemudian harusnya dikembangkan gitu. Memang selama ini beliau ngapain? Padahal ya, dulu batik di Tanjung Bumi Bangkalan ini memang pernah ada dan pernah juga dikeluhkan karena akhirnya pasarannya gak ada gitu. Tapi kenapa baru datang sekarang tahun 2024, 2022 kemana? Kenapa akhirnya 2022 tidak beri solusi misalnya? Kemana aja? Akhirnya adalah yang kemudian perlu kita lihat, jangan manfaatkan momentum politik ini hanya sebagai, momentum pilkada ini hanya sebagai janji-janji politik yang akhirnya akan dilupakan ketika sudah menjabat gitu. Atau mungkin dilakukan tapi hanya sekedar, ya lakukan sebiasanya aja lah, sekedarnya saja lah, agar kemudian masyarakat tidak lupa dan seolah-olah telah dibantu oleh pemerintahan. Meskipun itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk kemudian membantu masyarakatnya, sudah kewajiban bahwa pejabat itu adalah pembantu rakyat, itu sudah kewajiban.
Jadi tidak usah yang akhirnya ternyata wah spesial dan sebagainya gitu, gak usah. Harusnya memang kita tuntut agar mereka memberikan pelayanan kepada kita. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan ketika kemudian kita membangun berbagai macam hal yang kemudian kita impikan gitu, sebagai sosok gubernur, sebagai calon gubernur gitu. Tapi kita lupa bahwa orang yang harus kita layani pertama adalah masyarakat, orang yang harus kita berikan pelayanan pertama adalah masyarakat, yang harus kita perhatikan adalah masyarakat. Karena gubernur, jabatan yang dimiliki oleh berbagai macam politisi-politisi itu tidak akan berguna kalau ternyata berbagai macam ide, gagasan, inovasi, dan kebijakannya tidak berlandaskan pada apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ya percuma gitu. Gak ada gunanya kebijakan politik, gak ada gunanya kebijakan publik kalau akhirnya itu hanya untuk kepentingannya, menaikkan elektabilitas dan sebagainya, gak berfungsi. Maka ini yang kemudian perlu diperhatikan. Kalau pada hari ini ternyata Hovifah datang ke Madura, mungkin karena beliau khawatir suara di Madura akan turun. Yang kedua, beliau sedang ingin meyakinkan kembali bahwa beliau memberikan harapan kepada Madura. Meskipun rasa-rasanya orang-orang Madura ya cukup sulit lah untuk percaya kembali ke Hovifah. Tapi ini hanyalah kemungkinan. Karena mau bagaimanapun, loyalitas pemilih-pemilih Hovifah Emil ini memang sangat loyal dan sangat solid gitu. Bahkan ada berbagai macam hal yang akhirnya meskipun mau bagaimanapun kepemimpinannya, yang penting guyup rukun saja gitu. Gak ada kemajuan gak apa-apa, yang penting guyup saja gitu. Iya, memang nggak apa-apa guyup. Itu memang sudah hal yang kemudian harus ada di dalam proses bernegara kita. Apapun perbedaannya, ya kita tetap harus guyup gitu. Tapi kalau akhirnya ternyata tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, ya jangan guyup-guyup terus. Berhenti aja jadi gubernur. Apapun yang kemudian akhirnya terjadi dalam proses kampanye politik ini, semoga apa yang kemudian menjadi keinginan masyarakat, apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi landasan bagi pemangku kepentingan kebijakan untuk kemudian memberikan keputusan-keputusan yang akhirnya ternyata berdampak pada masyarakat luas. Saya kira itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Bosting.